Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mepresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kapitalisasi dan struktur modal. Dari kelompok 5 yang beranggotakan Syamsiddar Rustanto, Tania Meta Nastiti, Novita Intan Anggraini, Bunga Rahma Kumala. Kapitalisasi. Hubungan antara kapitalisasi dan struktur modal. Menurut Charles W. Gerstenberg menyatakan bahwa kapitalisasi seringkali digunakan untuk menunjukkan jumlah atau sekuritis yang beredar atau outstanding di dalam bentuknya modal saham atau capital stock dan obligasi atau long term bonds. Untuk maksud-maksud atau tujuan praktis, kapitalisasi sering diartikan juga sebagai jumlah nilai accounting keseluruhan modal yang selalu atau secara tetap digunakan dalam perusahaan, dan modal tersebut dalam bentuk modal saham, surplus, dan utang jangka panjang. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas atau efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Teori-teori kapitalisasi. Yang pertama, berdasarkan pendapatan atau the earning theory of capitalization, yaitu nilai suatu perusahaan dapat ditentukan berdasarkan pendapatan yang didapatkan setiap tahunnya dikalikan dengan multiplier tertentu. Sebelum menentukan multiplier tersebut, terlebih dahulu harus ditentukan rate of return atau tingkat pendapatan investasi yang dikehendaki bagi modal yang ditanamkan dalam suatu perusahaan tertentu. Rumusnya yaitu multiplier sama dengan 100% dibagi rate of return. Yang kedua, berdasarkan biaya atau the cost theory of capitalization. Menurut cost theory, kapitalisasi perusahaan didasarkan pada cost dari fixed capital yang digunakan dalam perusahaan, biaya mendirikan perusahaan, dan jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Jadi, kapitalisasi di sini didasarkan pada cost yang telah dikeluarkan. Makin besar cost-nya, berarti makin besar nilai kapitalisasinya. Overcapitalization akan terjadi apabila satu earning tidak cukup besar untuk mendapatkan fair of return dari jumlah modal yang diinvestasikan, atau dengan kata lain, average rate of return lebih kecil daripada fair rate of return. 2. Jumlah nilai securities yang ada di dalam peredaran lebih besar daripada nilai real dibandingkan dengan nilai asetnya. Undercapitalization terjadi apabila satu average rate of return dari perusahaan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rate of return dari modal yang diinvestasikan dalam perusahaan yang sejenis lainnya. 2. Jumlah nilai securities yang tercantum dalam neraca jauh lebih kecil daripada nilai real daripada asetnya. Cara mengatasi over dan undercapitalization. Overcapitalization dapat diatasi dengan cara mengurangi jumlah nilai nominal modal saham atau mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. Undercapitalization dapat diatasi dengan cara mengadakan stock split, yaitu pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan pengurangan harga nominal per lembar secara proporsional dan stok dividen, yaitu pembayaran dividen dalam bentuk saham dan bukan dalam bentuk kas. Recapitalization dan debt readjustment. Recapitalization adalah menyangkut penyusunan atau pengaturan kembali struktur modal suatu perusahaan yang dilakukan secara sukarela dan tanpa disertai dengan pengorbanan baik oleh pemilik modal sendiri maupun oleh kreditur. Tujuan utama mengadakan herkapitalisasi atau recapitalization adalah untuk menyesuaikan struktur modalnya dengan keadaan dan perkembangan perusahaannya. Debt readjustment adalah salah satu bentuk dari capital restructuring yang diuraikan adalah menyangkut perubahan-perubahan yang fundamental dalam struktur modal yang menyangkut struktur utangnya, misalnya mengubah status utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang, mengganti utang lama dengan utang baru, dan lain sebagainya.
Saya Tania Metanastiti, NIM 2020-11-221. Struktur modal. Struktur modal merupakan susunan dari jenis-jenis modal yang membentuk kapitalisasi dan menunjukkan perimbangan atau perbandingan antara jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan karena masalah struktur modal adalah erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun dari jenis-jenis funds yang membentuk kapitalisasi ada struktur modalnya. Struktur modal yang optimum apabila kebutuhan dana sudah demikian meningkatnya karena pertumbuhan perusahaan dan dana dari sumber intern sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, baik dari utang, debt financing maupun dengan mengeluarkan saham baru atau external equity financing dalam memenuhi kebutuhan akan dananya. Kalau dalam pemenuhan kebutuhan dana dari sumber ekstern tersebut kita lebih mengutamakan pada utang saja, maka ketergantungan kita pada pihak luar akan makin besar dan risiko finansialnya pun makin besar. 3 komponen struktur modal, yaitu ada 3. Yang pertama, hutang jangka panjang, hutang yang masa jatuh tempo pelunasannya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, saham preferen, bentuk komponen modal jangka panjang yang merupakan kombinasi antara modal sendiri atau saham biasa dan hutang jangka panjang. Yang ketiga, saham biasa, bentuk komponen modal jangka panjang yang ditanamkan oleh para investor yang pemegang memiliki klaim atas laba kekayaan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu tingkat bunga, stabilitas daripada earning, susunan dari aktiva, kadar risiko aktiva, besarnya modal yang dibutuhkan, keadaan pasar modal, sifat manajemen dan besarnya perusahaan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat bahasa yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.